Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Elia Putri dari Prodi Tadris Kimia dengan NIM 2130110012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem periodik. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada sejarah perkembangan sistem periodik. Yang A, ahli kimia dari Arab dan Persia. Pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua bagian, yaitu lugham atau logam dan laisa lugham atau non-logam. Terdiri dari 16 unsur. Logam terdiri dari 16 unsur, yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sedangkan unsur non-logam terdiri dari arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang B, Antoine Lavoisier. Pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimianya, di mana kelompok 1 gas, hidrogen, oksigen, nitrogen, cahaya, dan kalor. Kelompok 2 non-logam, karbon, fluor, klor, fosfor, dan sulfur. Kelompok 3 logam, arsen, argentus, bismut, kobalt, nikel, plumbum, timah, dan seng. Kelompok 4 tanah, alumina, barit, kapur, silika, dan magnesia. Kelemahannya, yang pertama ada pengelompokan unsur masih belum spesifik. Yang kedua, golongan 4 atau tanah merupakan senyawa, bukan unsur. Kelebihannya, menjadi referensi pengelompokan unsur berdasarkan sifat kimia. Yang C, John Dalton. Pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Pengelompokan dengan massa atom didasarkan pada Dalton sendiri bahwa unsur yang berbeda memiliki atom dengan sifat massa yang berbeda. Pengelompokan yang disusun Dalton adalah sebagai berikut, di mana massa atom didapat dari perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Kelemahannya, yang pertama ada masih terdapat massa atom yang tidak sesuai, misalnya oksigen. Yang kedua, mendorong penelitian terhadap massa atom. Pada tahun 1828, Berzelius berhasil melakukan perhitungan dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur yang akurat. Yang D, Dobereiner. Pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut triade. Unsur yang termasuk di dalamnya ialah unsur Li atau litium, massa atomnya 6,94. Na atau natrium, massa atomnya 22,99, dan K atau kalium, massa atomnya 39,10. Massa atom unsur kedua sama dengan massa litium ditambah massa kalium per 2 sama dengan 6,94 ditambah 39,10 per 2, hasilnya 23,2. Kelemahannya, masih terdapat unsur lain yang tidak masuk ke dalam kelompok triad, padahal memiliki sifat yang sama. Kelebihannya, mendorong penelitian berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimia dan kenaikan massa atom, salah satunya. Yang E, Newlands. Pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8 sehingga disebut hukum oktav. Menurut Newland, unsur ke-8 mirip sifatnya dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mirip sifatnya dengan unsur kedua, dan seterusnya.
Kelemahan dari pengelompokan unsur Newland ini ialah masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Yang kedua, tidak cocok dengan untuk unsur dengan massa atom yang besar. Adapun kelebihannya yaitu pengelompokan unsur berdasarkan massa atom. Yang F. Lothar-Meyer menjelaskan susunan unsur dari hubungan antara volume atom dengan massa atom, bahwa pengulangan sifat atom tidak selalu terjadi pada unsur ke-8. Pada tahun 1868, Meyer menyusun unsur tersebut ke dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal, di mana pengulangan sifat unsur membentuk kolom-kolom dan unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada baris yang sama. Yang G. Mendeler. Pengelompokan unsur berdasarkan fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Koloni vertikal disebut dengan golongan, dan horizontal atau baris disebut dengan periodik. Kelemahan tabel yaitu tidak dapat memprediksi letak gas mulia dalam tabel periodik. Namun, kemudian Sir William Ramsay menambahkan sebagai golongan O. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan posisi letak hidrogennya. Yang ketiga, dan perhatikan penempatan unsur yang tidak sesuai kenaikan massa atom sebagai kompensasi peletakan unsur sesuai dengan kemiripan sifatnya. Kelebihannya, beberapa tempat sengaja dikosongkan dengan keyakinan masih ada unsur yang belum ditemukan saat itu. Yang H. Moseley melakukan percobaan sinar X-nya. Moseley membuktikan bahwa jumlah proton dalam inti atom sama dengan nomor atomnya. Dibuat dengan melibatkan elektron ke dalam atom logam tertentu. Elektron yang ditembakkan akan membuat elektron dari atom logam terlepas. Kemudian, elektron pada tingkat energi yang lebih tinggi dalam atom akan turun mengisi ruang kosong yang tinggal elektron H sambil melepaskan energi sesuai dengan panjang gelombang sinar X. Moseley menemukan fakta bahwa spektrum sinar X setiap unsur yang dicoba akan berubah dengan nilai yang sama setiap pertambahan nilai atom sebanyak 1. Moseley mendapatkan hubungan nomor atom dengan akar kuadrat frekuensi menghasilkan suatu garis linear yang membuktikan nomor atom dapat dijadikan dasar penyusunan unsur dan penyimpangan susunan unsur-unsur pada tabel periodik Mendeleev. Jadi, Moseley mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Yang pertama, sistem periodik modern. Periode adalah menyatakan jumlah kulit. Contohnya 25 Mn, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. 4s2 angka terbesar dalam konfigurasi. Maka unsur Mn terletak di periode 4. Golongan adalah menyatakan jumlah elektron valensi. Golongan A, Ns1 golongan 1A, Ns2 golongan 2A, Ns2 Np1 golongan 3A, Ns2 Np2 golongan 4A, Ns2 Np3 golongan 5A, Ns2 Np4 golongan 6A, Ns2 Np4 golongan 6 Ns2 Np3 golongan 5A, Ns2 Np4 golongan 6A, Ns2 Np5 golongan 7A, dan Ns2 Np6 golongan 8A. Golongan B, Ns2 N-1 D1 golongan 3B,
NS2 N-1 D2 golongan 4B, NS2 N-1 D3 golongan 5B, NS2 N-1 D4 golongan 6B, NS2 N-1 D5 golongan 7B, NS2 N-1 D6 golongan 8B, sampai NS2 N-1 D7, NS2 N-1 D8, NS2 N-1 D10 golongan 1B, NS2 N-1 D10 golongan 2B. Yang kedua, sifat periodik. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar dalam wujud gas. Contohnya Na. Na plus ditambah E. Na akan melepaskan elektron, maka akan terbentuklah yang disebut ion positif. Energi ionisasi tiap unsur akan berbeda-beda. Ada yang besar. Energi yang diperlukan itu sangat besar untuk melepaskan elektron. Kalau yang diperlukan besar berarti akan lebih sulit dalam melepaskan elektron. Ada yang kecil. Sedangkan energi ionisasi kecil berarti yang diperlukan untuk melepaskan elektron hanya kecil. Berarti dia mudah melepas elektron. Yang kedua, afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menerima elektron ke kulit terluar. Afinitas elektron ini biasanya bernilai negatif, artinya melepaskan memiliki unsur yang berbeda-beda. Yang besar, energi yang dihasilkan lebih besar artinya lebih mudah menerima elektron. Sedangkan yang kecil lebih sulit menerima elektron. Jadi, afinitas elektron ini berkaitan dengan kemampuan untuk menerima elektron. Yang ketiga, keelektronegatifan ialah kemampuan suatu atom dalam menarik elektron ketika ia berikatan. Besar artinya kemampuannya besar untuk menarik elektron. Berarti besar ini diartikan mudah menarik elektron. Sedangkan yang kecil sulit untuk menarik elektron. Dan yang terakhir, jari-jari atom. Nah, dapat dikaitkan merupakan ukuran atom dari inti atom ke kulit terluar. Semakin besar jari-jari atomnya, berarti jarak elektron ke inti semakin jauh. Sekian penjelasan materi tentang tabel periodik atau sistem periodik. Jika penyampaian saya kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.